Nah, kita sekilas dulu bicara tentang riset kuantitatif deh. Kita bicara tentang apa sih metode kuantitatif. Tentunya ada yang lebih expert di sini, ada yang juga sudah paham betul. Saya hanya merangkum sekilas saja. Dalam riset kuantitatif itu sebetulnya ada 3. Banyak textbook yang mengatakan 4, tapi saya gabung yang ketiganya. Yang pertama kita bahas tentang riset deskriptif. Deskriptif intinya kita cuma membahas, kita menggambarkan informasi secara sistematis tentang sebuah variabel atau sebuah realita. Ya, ini sih udah bukan zamannya. Kalau misalnya level S2, level S3, deskriptif research sih udah nggak kita lakuin. Ya, betul. Tapi saya percaya pada kehebatan kemampuan dasar, kemampuan dan pengetahuan dasar. Kita bisa menguasai deskriptif, kita bisa loncat ke yang lebih advance. Deskriptif research mau apa sehebat apapun penelitiannya, kalau kita lihat ke jurnal-jurnal atau kita lihat ke buku-buku yang lain, tetap penelitian deskriptif tetap digunakan kan, karena penelitian deskriptif juga sebagai preliminary finding, preliminary assumption. Oh, ternyata kita capture nih, kita screenshot gambaran realita seperti apa, dan kita gambarkan secara deskriptif. Akhirnya kita bisa semakin ini kan, bisa semakin yakin, oh betul, kalau begitu variabel inilah yang menjadi titik beratnya, atau hal yang seperti inilah yang harus kita semakin investigasi. Jadi statistik deskriptif salah satu bagian dari penelitian kuantitatif. Jangan melihat statistik deskriptif sebagai level, bahwa itu level S1, level S2, level S3. Kalau menurut saya ini adalah bagian dari penelitian yang panjang, bagian dari apapun penelitiannya, penelitian riset deskriptif itu tetap loh dibutuhkan. Atau kalau mau kita bicara sebagai praktisi, kalau saya harus pitching ke kadang-kadang saya juga melakukan pekerjaan komersil, kalau saya harus pitching gitu ya ke kementerian, ke BUMN tentang mengapa membutuhkan training motivasi kerja atau training untuk SJT, atau saya lagi pitching membuat sebuah alat tes yang untuk bisa mengukur tes kompetensi untuk bisa dijadikan promosi atau kemudian keputusan-keputusan yang lain. Nah, itu saya nggak mungkin menggunakan tidak menggunakan penelitian deskriptif. Saya akan menceritakan begini loh, dari kasus yang ada, kompetensinya sekian persen, produktivitasnya sekian persen dari perusahaan bapak atau ibu, atau dari lembaga kementerian bapak atau ibu. Dan dengan ini sebetulnya kita bisa meningkatkan karena kapasitas yang dituntut ketika mereka diangkat menjadi pegawai adalah sekian persen. Artinya ada gap di sini. Nah, itu sebetulnya menggunakan statistik deskriptif. Saya nggak pakai statistik yang aneh-aneh. Saya cuma pakai statistik deskriptif. Tapi hanya statistik deskriptif, jadi saya tidak pernah melihatnya sebagai sebuah level, tapi sebagai sebuah rangkaian yang besar, bahwa sehebat apapun penelitian, se-advance apapun penelitiannya, saya tetap akan membutuhkan penelitian deskriptif. Oke, itu yang pertama. Kemudian saya bicara tentang penelitian korelasional. Penelitian korelasional, kalau kita bicara korelasi, asosiasi, maka kita akan melihat dua variabel atau lebih, dua konstruk psikologi atau lebih. Jadi penelitian korelasional kita melihat bagaimana hubungan antara dua variabel atau lebih dalam sebuah fenomena atau dalam sebuah realita. Penelitian korelasional bisa macam-macam tentunya, dan ini memang tahap lanjut dari penelitian deskriptif. Kemudian kita bicara tentang kuasi. Kalau di buku-buku cetak yang ada, biasanya kuasi itu dipisahkan, kemudian eksperimental sendiri dipisahkan. Penelitian kuasi eksperimental itu adalah penelitian ketika kita mengondisikan suasana penelitian, situasi penelitian, tapi kita tidak bisa melakukan salah satu dari kedua yang diharapkan oleh penelitian eksperimental. Yang pertama adalah control group, yang kedua adalah randomization. Dua hal ini adalah dua hal yang diharapkan oleh penelitian eksperimental murni. Sedangkan kuasi itu jadi
bukan eksperimental murni, tapi juga bukan penelitian observasional murni. Dia mencoba untuk melakukan penelitian eksperimental, tapi tidak bisa memenuhi persyaratan salah satu atau kedua-duanya, maka mereka turun menjadi yang disebut dengan kuasi eksperimental. Tapi sebetulnya sama, mencoba untuk melihat kausalitas, hubungan kausalitas. Kalau kita bicara di penelitian korelasional, kita tidak menceritakan tentang kausalitas. Hanya ngelihat nih ada korelasi atau ada hubungan antara X dengan Y. Yang sama juga dengan adalah kalau ada hubungan antara X dengan Y, berarti kita punya asumsi ada hubungan antara Y dengan X. Dibolak-balik sama-sama aja. Tapi kita tidak bisa mengetahui apakah X melahirkan Y atau X berdampak pada Y atau X mempengaruhi Y. Karena kita tidak bisa melihat hubungan kausalitasnya, mana yang duluan, mana yang tidak. Kita tentunya bisa menggunakan asumsi kerangka teoretik yang kita gunakan dari literatur review kita, bahwa X ini yang menjadi prediktor dan Y yang akan dipengaruhi, tentunya. Tapi dalam proses melakukan penelitiannya, kalau kita hanya menggunakan penelitian observasional, kita melempar kuesioner, terus kemudian kita dapat datanya, kemudian kita olah tanpa memperhatikan atau melakukan kaedah-kaedah dalam penelitian eksperimental, maka kita tetap tidak bicara dalam ruang lingkup kausalitas. Bahwa ada banyak penelitian yang mengatakan, oh menggunakan kata pengaruh, menggunakan kata dampak, oh ini seakan-akan sedang bicara tentang penelitian eksperimental. Ya, memang terkadang dalam berbagai macam disiplin ilmu, istilah pengaruh, istilah efek, istilah dampak itu tidak terlalu ketat batasannya, seperti ketika kita bicara dalam penelitian psikologi. Penelitian psikologi, ketika kita bicara tentang pengaruh, maka asosiasinya adalah asosiasi penelitian eksperimental, karena lagi-lagi kita bicara tentang kausalitas. Nah, kausalitas di sini hanya bisa dilakukan ketika kita melakukan penelitian eksperimental murni. Yang pertama adalah grup kontrol. Ada randomisasi. Grup kontrol apa sih? Jadi dalam penelitian eksperimental minimal kita melibatkan dua kelompok penelitian. Kelompok eksperimental, kelompok yang diberikan treatment tertentu, dan yang satu lagi adalah kelompok kontrol, kelompok yang tidak diberikan treatment apapun. Misalkan paling sederhananya kalau misalnya kita di bidang kedokteran, satu kelompok eksperimental diberikan obat pusing untuk mengetes apakah obat pusing tersebut berpengaruh. Kelompok kontrol tidak diberikan apapun, dia pusing, kita tunggu aja lihat selama 1 jam apa yang akan terjadi. Nah dari situ bisa kelihatan nih. Dari situ hanya dengan menggunakan kelompok kontrol lah kita bisa menunjukkan bahwa obat pusing ini ngefek. Obat pusing ini memang berpengaruh untuk meredakan rasa pusing. Karena basisnya kita punya kelompok kontrol yang tidak diberikan apapun ternyata tidak menurun rasa pusingnya. Nah yang kedua adalah randomisasi. Kita harus memastikan bahwa kan tentunya kalau kita cuma punya satu ini saja, kalau kita cuma punya satu kalau kita misalkan cuma punya satu persyaratan ini saja, kelompok kontrol, maka kan tentunya teman-teman bisa langsung bertanya, iya tapi kan kalau cuma dengan kelompok kontrol, tapi kan kita nggak tahu, jangan-jangan orang yang berada dalam kelompok eksperimental si obat emang mungkin ternyata dia lebih kuat fisiknya, atau nggak yang kebetulan yang di kelompok kontrol yang tidak dikasih obat apapun emang kebetulan dia emang pusingnya udah lama. Itu bisa jadi dia punya kondisi tertentu. Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itulah dijawabnya dengan menggunakan pengalokasian responden secara acak. Kita kocok dadu deh, misalkan paling sederhananya. Kocok dadu, dengan kocok dadu kita bisa nunjukin bahwa orang-orang itu betul-betul orang yang berada di eksperimental dengan orang yang berada di kelompok kontrol itu betul-betul orang yang ditunjuk secara acak, bukan acak-acakan ya, tapi secara acak. Jadi kita bisa mengeliminir asumsi-asumsi teman-teman seperti itu. Jadi
Itu adalah penelitian eksperimental murni dan kuasi ketika tidak bisa melakukan salah satu dari keduanya, kontrol grup dan randomisasi, tapi mereka mencoba untuk menyeting situasi penelitian. Ya, maka tetap kita sebutnya sebagai kuasi eksperimental. Apakah di komunikasi dan penyuluhan pertanian bisa dilakukan? Tentu bisa. Tentu agak sulit kalau misalkan kita bicara di dunia luar, karena salah satu kelemahan dari penelitian eksperimental murni adalah ecological validity, validitas ekologinya. Apa itu validitas ekologi? Validitas eksternal. Karena penelitian eksperimental kita mengondisikan settingan penelitian sedemikian rupa, apakah itu merefleksikan kondisi real sebenarnya? Belum tentu kan, makanya kondisi eksternalnya rendah, tapi internal validity-nya, validitas internalnya tinggi. Karena betul-betul ditata sedemikian rupa sehingga betul-betul bisa menguji asumsi dan asumsi dan hipotesis dengan lebih rigid, lebih baik. Nah, tapi kelemahannya kan tadi validitas eksternalnya rendah. Nah, apalagi kalau kita bicara dengan intervensi sosial, kita nggak mungkin sulit kalau misalkan kita taruh teman-teman responden di satu ruangan penelitian, di setting temperatur suhunya 25 derajat, adem, lampunya penerangannya bagus, tempat duduknya enak, ergonomis, dan sebagainya, sehingga akhirnya kita bisa meyakinkan bahwa mereka berada di satu situasi yang betul-betul nyaman. Kalau buat kita mungkin agak sulit, makanya kita memang terbiasa akan melakukan kuasi eksperimental, which is okay, nggak masalah, karena emang by nature penelitian kita seperti itu. Nah, apakah kita bisa melakukan kuasi eksperimental? Bisa banget sebetulnya. Kita bisa tetap membuat kontrol grup dengan eksperimental grup, tapi mungkin tidak randomisasi, atau kita bisa menyeting bahwa mereka diberikan satu kondisi tertentu. Kayak apa yang akan kami lakukan dalam proyek kami adalah kami akan melakukan participatory rural appraisal, di mana mereka juga nanti akan diberikan semacam pemberdayaan, dan kemudian kami akan melihat apakah pemberdayaan tersebut berdampak atau tidak. Kedengarannya sangat-sangat sederhana dan kedengarannya sama-sama aja seperti yang biasa kita lakukan, teman-teman dosen lakukan. Setuju, betul. Yang cuman bedanya adalah yang kami lakukan adalah kami tadi penelitian kuasi eksperimental. Ada yang memang tidak diberikan pemberdayaan, ada yang diberikan pemberdayaan, dan kemudian kita akan melihat. Ada yang diberikan semacam bimbingan, ada yang tidak diberikan bimbingan, dan kami akan melihat seiring dengan waktu berjalan, mungkin sekitar berapa bulan, kami akan melihat bagaimana reaksi atau hasil dari pemberdayaan tersebut, apakah meningkatkan akses politik, apakah meningkatkan akses partisipatori, dan lain sebagainya. Intinya, apapun bidang ilmunya, sebetulnya ketiga jenis penelitian ini bisa kita lakukan. Oke. Tapi meskipun cukup anggapannya, wah, oke, asik nih, penelitian kualitatif bisa melakukan banyak hal. Iya, tapi tentunya ada kritik, dan banyak kritiknya sebetulnya. Salah satunya adalah terlalu rigid, terlalu kaku. Karena kita kan menggunakan konsep, kita sudah punya a priori thinking, kita udah punya pemahaman a priori nih sebelum masuk ke lapangan. Itu memang kita di training untuk seperti itu. Jadi kita nggak bisa lihat situasi sebagai gelas setengah kosong, tapi yang kita lihat adalah gelas setengah isi. Jadi itu kita udah melihat sebelum masuk ke lapangan nih, ke satu lokasi pertanian, kita udah, oh, di lokasi ini kayak begini, situasinya kayak begini, petaninya punya tipikal karakteristiknya seperti ini. Akhirnya jadinya kita akan melakukan penelitian kita menggunakan pemahaman a priori kita. Ada lemah, ada enggaknya juga. Nah, kemudian yang kedua adalah kita jadi tidak terlalu kontekstual, karena kita tidak melihat, kita tidak melibatkan perbedaan kultur atau perbedaan individu di dalam
kita melihat sebuah fenomena. Dan yang terakhir adalah karena ketiga hal ini, makanya jadi tidak terlalu mencerminkan realita yang sesungguhnya. Di atas kertas, penelitian-penelitian bagus-bagus semua, hasilnya oke, tiba-tiba tapi sebetulnya gap antara yang ditulis dengan yang terjadi di realita itu jauh. Itu. Apakah kemudian penelitiannya kita anggap sebagai tidak valid? Enggak juga sih kalau kita bicara dalam kerangka metode, selama dia linearitasnya teruji mulai dari perencanaan pengambilan teori, perencanaan desain penelitian, sampai akhirnya melaksanakan penelitiannya dan menganalisis datanya, kalau itu semua oke, valid dong. Nggak layak kita mengatakan itu nggak absah. Tapi jangan-jangan ada hal lain ketika kita masuk ke jeroannya, jangan-jangan ada hal lain yang bisa kita kritisi. Itu kritik-kritik terhadap metode penelitian kuantitatif, dan saya sebagai orang kuantitatif, saya setuju kok dengan hal-hal ini. Saya tidak punya alasan untuk mengelak. Terlalu rigid, ya betul terlalu rigid, karena kita nggak mungkin kayak kualitatif yang sirkular proses. Ketika saya udah baca literatur, kemudian saya turun ke lapangan, ternyata di lapangan hasilnya seperti ini dan harus memaksa saya untuk mengubah perspektif teoretik saya harus ulangi lagi dan muter lagi, terus melakukan hal-hal seperti itu. Di kuantitatif tidak seperti itu. Di kuantitatif kita tidak dilatih untuk seperti itu. Jadi ya harus kita terima sih hal-hal seperti ini. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, sebetulnya sudah ada hal-hal yang kita coba untuk antisipasi, kita coba untuk lakukan lebih baik sehingga ketiga kritik ini bisa semakin rendah intensitasnya.